Halo semuanya, nama aku Tesya Sarma. Aku salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Akuntansi. Andy Sachs bekerja di dunia fashion dan modeling dan mendapatkan tekanan dari atasannya. Nah, di sini aku akan membahas terkait manajemen risiko pada sebuah film, yaitu The Devil Wears Prada 1. The Devil Wears Prada adalah sebuah film legendaris yang dirilis pada tahun 2006. Saat ini kita akan mereview film The Devil Wears Prada ini menurut perspektif dari manajemen risiko. Nah, manajemen risiko apa saja yang ada pada film tersebut? Yang pertama itu ada risiko operasional akibat budaya kerja toksik. There's some reason that my coffee isn't here. Has she died or something? No. God. No. Bloody time. I hope you know that this is a very difficult job for which you are totally wrong. And if you... Di awal film, Andy mulai bekerja di kantor majalah Runway dan langsung mengalami tekanan kerja yang sangat tinggi dari Miranda Priestly. Lingkungan kerjanya itu terlihat penuh tekanan, komunikasi keras, dan minim empati terhadap karyawan baru. Ini termasuk salah satu contoh risiko operasional yang berasal dari sumber daya manusia dan budaya organisasi. Karyawan bekerja karena takut melakukan kesalahan, bukan karena sistem kerjanya yang sehat. Dampak risikonya yaitu stres kerjanya yang meningkat, produktivitas jangka panjangnya yang menurun, kesalahan kerja lebih mudah terjadi, turnover karyawan itu lebih tinggi. Saran mitigasinya yaitu, perusahaan seharusnya memiliki program onboarding yang jelas, memberi pelatihan kerja kepada pegawai baru, membangun budaya komunikasi yang profesional, dan menyediakan evaluasi kerja yang sehat. Nah, yang kedua ini ada kegagalan komunikasi dalam organisasi. Hello? While you're out, hi. Miranda needs you to go to Hermes to pick up 25 scarves we ordered for her. Okay. Cassidy forgot her homework at Dalton. Pick that up. Oh yeah, and Miranda went out to meet with Mizelle, and she will want more Starbucks when she gets back. Hot Starbucks. Can you just repeat that first? Hello? Ada beberapa ketika Miranda memberikan instruksi dengan sangat cepat dan tidak jelas kepada Andy. Akibatnya, Andy kebingungan, pekerjaan menjadi tidak efisien dan muncul risiko kesalahan operasional. Dalam manajemen risiko, ini disebut sebagai communication failure atau kegagalan komunikasi internal. Dampak risikonya, tugas tidak terselesaikan optimal, konflik antar pegawai, dan keterlambatan pekerjaan dan turunnya kualitas layanan. Saran mitigasi risikonya itu perusahaan perlu membuat SOP yang jelas, memastikan instruksi yang tertulis, menggunakan sistem koordinasi kerja, dan membangun komunikasi dua arah antar atasan dan bawahan. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada individu tertentu. Dalam film terlihat bahwa seluruh sistem kerja sangat bergantungan pada Miranda. Semua keputusan penting harus melalui dirinya. Ini merupakan contoh single point of failure, yaitu kondisi ketika organisasi terlalu bergantungan pada satu orang. Dari cuplikan berikut, So because she pursed her lips, he's gonna change his entire collection? You still don't get it, do you? Her opinion is the only one that matters. bisa kita lihat bahwa Om Botak di situ mengatakan kalau keputusan Miranda itu paling penting gitu. Jika Miranda tidak ada, pekerjaan bisa terhambat, keputusan tertunda, dan operasional perusahaan terganggu. Dampak risikonya, organisasi tidak fleksibel, proses bisnisnya lambat, risiko krisis meningkat. Saran mitigasi risikonya, perusahaan seharusnya melakukan delegasi tugas, membentuk struktur kerja yang mandiri, dan membuat sistem pengambilan keputusan yang lebih terdistribusi. Yang keempat itu ada burnout
dan risiko kesehatan mental karyawan. Di pertengahan film, Andy mulai kehilangan keseimbangan hidupnya. Bisa kita lihat dari beberapa gambar tersebut, dari ekspresi Andy itu sudah hilang arah gitu. Karena dia itu mengalami tekanan emosional, kehilangan waktu bersama keluarga dan teman, dan mulai mengalami burnout. Dalam dunia kerja modern, burnout termasuk risiko operasional karena dapat mempengaruhi performa dan stabilitas organisasi. Dampak risikonya itu produktivitas menurun, loyalitas pegawai rendah, meningkatnya human error, dan tingginya angka resign. Saran mitigasi risikonya itu perusahaan itu perlu menerapkan work-life balance, menyediakan dukungan kesehatan mental, memberi jam kerja yang manusiawi, dan melakukan monitoring beban kerja pegawai. Dan yang kelima, ada pengambilan keputusan yang tidak etis. Menjelang akhir film, Miranda mengambil keputusan bisnis yang mengorbankan rekannya sendiri demi mempertahankan posisinya. And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet. Ini menunjukkan adanya risiko reputasi dan risiko etika dalam organisasi. Keputusan yang hanya fokus pada kepentingan pribadi bisa merusak hubungan kerja, kepercayaan tim, dan citra perusahaan. Dampak risikonya itu menurunnya kepercayaan pegawai, konflik internal, kerusakan reputasi perusahaan. Saran mitigasinya itu perusahaan itu perlu menerapkan kode etik, meningkatkan transparansi pengambilan keputusan, dan membangun budaya kepemimpinan yang adil. Analisis manajemen risiko dalam film The Devil Wears Prada memperlihatkan bahwa perusahaan besar sekalipun tetap memiliki risiko internal yang serius jika budaya kerjanya buruk, komunikasi tidak efektif, dan kepemimpinan terlalu otoriter. Dalam manajemen risiko, masalah terbesar bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga faktor manusia dan organisasi. Kesimpulannya itu, dari film ini kita belajar manajemen risiko sangat penting dalam dunia kerja. Mitigasi risiko harus dilakukan sejak awal. Dan kesehatan organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan, tetapi juga dari kesejahteraan karyawan. Jadi itulah review film The Devil Wears Prada dari sudut pandang manajemen risiko. Kalau menurut kalian, apakah Miranda adalah pemimpin yang hebat atau justru sumber utama risiko dalam kerusakan perusahaan? Tulis pendapat kalian ya. Sampai jumpa. I just had to let you know you're